Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu, 12 Maret 2023, tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kebodohan Orang Pandai. Kebodohan orang pandai. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin menjadi orang-orang yang berhikmat, hikmat yang berasal dari Allah, bukan menjadi orang pandai tapi tidak berhikmat, bukan menjadi orang kaya tetapi tidak berhikmat, bukan menjadi orang yang berkedudukan tetapi tidak berhikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebuah tema kebodohan orang pandai. Seakan-akan ini adalah permainan kata. Namun sewaktu kita melihat pada bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Lukas 10 ayat 21, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dan Roh Kudus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Tafsiran yang sesungguhnya terjemahan daripada ayat ini bukan karena Allah menyembunyikan, tetapi sesungguhnya karena manusia menutup diri untuk segala sesuatu yang berasal dari Allah. Manusia menutup diri. Apa itu yang disebut dengan kebodohan orang pandai? Orang-orang pandai yang belajar psikologi, yang belajar tentang antropologi, yang belajar tentang manusia, yang belajar tentang alam semesta, kemudian menyimpulkan bahwa seluruh alam semesta ini ada dalam teori Big Bang, yaitu ledakan besar. Tidak ada yang namanya Tuhan. Bahwa seluruh semesta ini terjadi karena sebuah proses alamiah daripada alam ini sendiri. Maka kita boleh kategorikan bahwa itulah orang pandai yang bodoh. Tatkala seseorang diberkati secara berkelimpahan secara materi, memang dia seorang pejuang, seorang pekerja keras. Dia bekerja keras dan memang dia tidak pernah mempercayai Tuhan. Atau sebut sajalah, dia adalah orang ateis yang tidak mempercayai Tuhan. Kemudian dia sukses, dia menjadi kaya, dan dia berkata bahwa kekayaan ini adalah karena kerja kerasku, perjuanganku, dan bukan karena Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Di mana Tuhan? Maka dia boleh dikatakan sebagai orang kaya yang bodoh. Pejabat yang bodoh adalah merasa semua kedudukan yang dimilikinya, maka tidak ada lagi yang lebih besar dari dia. Kemudian dia mengabaikan dan menyingkirkan Tuhan dalam hidupnya. Maka kita boleh katakan mereka adalah pejabat-pejabat jangan kedudukan tinggi, tapi pejabat-pejabat yang bodoh. Itulah yang disebut dengan kebodohan orang pandai. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita coba belajar dalam kehidupan kita, berapa banyak orang yang sewaktu dia memang pandai, memang dia punya kemampuan, memang dia punya keahlian, namun tatkala karakter kesombongan itu menyelimat dalam dirinya, karakter keangkuhan menyelimuti dan masuk ke dalam dirinya, dan dia kemudian merasa pada satu posisi tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih berkedudukan daripada saya. Maka pada saat itulah orang-orang tersebut sedang terjebak di dalam sebuah kehidupan yang bodoh. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Orang-orang yang berhikmat adalah orang yang sangat tahu secara menyeluruh seluruh kehidupan ini. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks Lukas pasal 10, maka pada ayat-ayat sebelumnya dikatakan Yesus mengecam beberapa kota. "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Batsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi tengah-tengah kamu,
Sudah lama mereka bertobat dan berkabung, akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ini adalah kritikan kepada kaum Korazim dan kaum Betsaida yang memang tidak pernah mempercayai Allah. Kalau kita boleh simpulkan secara sederhana, siapakah sesungguhnya orang pandai yang bodoh? Yaitu orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Orang yang tidak percaya bahwa dia berada, dia hidup, itu karena diciptakan oleh Allah. Orang yang tatkala mendapatkan sesuatu, dia merasa semuanya karena kuat kuasa, kuat kekuatan, kelebihan, kepandaian yang dimilikinya, tapi bukan itu dari Tuhan. Maka kita kategorikan bahwa orang ini adalah orang yang pandai, tapi sekaligus juga orang yang bodoh. Sahabat seperjalanan, menjadi orang percaya ada sebuah perjuangan yang besar, adalah bagaimana kita bisa bertumbuh dan semakin baik di dalam karakter. Pencapaian-pencapaian yang kita miliki, baik pencapaian secara finansial, pencapaian secara jabatan, secara pengaruh, secara popularitas, secara kepandaian. Maka kita seringkali bertemu bahwa orang-orang yang pandai kehilangan kerendah hatian. Orang-orang yang kaya kehilangan kemurah hatian. Para pejabat kehilangan hati yang mau melayani sampai turun ke bawah karena dia sudah terlalu asik dengan kursi dan jabatan di dalam dirinya. Maka jabatan, kekayaan, popularitas, kecerdasan yang dimilikinya memerangkap dirinya menjadi kelompok-kelompok orang-orang yang kemudian masuk dalam kalangan orang-orang yang bodoh. Sahabat seperjalanan, kalau kita menyadari bahwa hidup kita itu adalah seperti angin yang berlalu. Hidup kita adalah seperti matahari yang terbit dan tidak hanya 12 jam kemudian matahari tenggelam, atau tidak lewat 1 hari di daerah-daerah belahan bumi tertentu. Dan kalau kita sadar bahwa setiap kita, sehebat apapun, pada akhirnya kita akan meninggal dan dimakan oleh cacing-cacing dan belatung. Tatkala orang memiliki sebuah kesadaran, hidupku tidak akan jadi siapa-siapa dan hidupku bukan apa-apa tanpa kebaikan dan kemurahan Tuhan, tatkala kita tidak mempercayai semuanya itu, maka kita sudah masuk dalam kalangan orang-orang yang bodoh. Sekalipun kita sudah memiliki apapun yang kau bisa raih di dalam dunia ini, bukankah sewaktu kita berpulang ke rumah Tuhan, kalau kita bertemu dengan Tuhan, tidak sehelai rambut pun kita bisa bawa. Tidak ada segenggam apapun benda yang kita miliki yang kita bisa bawa waktu bertemu dengan Tuhan. Sewaktu kesadaran ini disadari dengan sedalam-dalamnya dan sesungguh-sungguhnya, ya Tuhan, aku itu bukan siapa-siapa dan aku itu bukan apa-apa. Jadikan aku, ya Tuhan, orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat tahu dengan jelas bahwa dirinya bodoh, dirinya bukan apa-apa, dan dirinya bukan siapa-siapa. Segala yang dimiliki pada dasarnya itu bersumber dari Allah, oleh Allah. Maka oleh sebab itu kemuliaan pun harus kami kembalikan kepada Tuhan. Biarlah sahabat seperjalanan, lewat perenungan yang kita lakukan pada saat ini, sewaktu engkau memiliki kejayaan, engkau punya keberhasilan, engkau punya kekayaan, engkau punya pencapaian, engkau punya prestasi, engkau punya popularitas, katakan dalam hatimu sebagaimana kebenaran firman Allah. Aku itu adalah seperti rumput yang pagi tumbuh kemudian lisut dan layu. Aku adalah seperti angin yang sekarang datang kemudian akan balik kembali kepada Sang Penciptanya. Jadilah orang-orang bijaksana yang takut akan Allah. Jadilah orang-orang bijaksana yang terus memiliki kerendah hatian dan punya kesadaran, saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa Tuhan. Jangan masuk dalam kelompok yang merasa pandai tapi sesungguhnya bodoh. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Biarlah firman ini menjadi bagian dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa bahwa sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu kepada Engkau, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencananya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.